listrik magnet. Tapi ya udah, kita belajar bareng-bareng ya. Nah, di sini sebelum kita masuk ke tutorial, ya benar tutorialnya, kita absen dulu ya. Oke. Yang hadir nanti saya sebut, terus bilang hadir ya. Oke, yang pertama ada Bintari Citra Kurniawan. Ada gak? Bintari ada? Ada itu bang. Ada Ada juga. itu bang. Gak tahu tapi mana orangnya. Oh, lagi itu kali ya? Masih sholat. Oke, lanjut. Siapa nih? Mike Sinambela. Hadir bang. Oke, terus Rizkita Putri Asyara. Hadir kak. Hadir kak. Oke, lanjut. Ronaldo Fipri. Hadir bang. Oke, lanjut lagi. Ada Agung Dwi Saputra. Hadir bang. Siap, lanjut lagi. Ada Zen Maulana. Zen, ada Zen? Mungkin masih sholat bang. Ada itu bang. Oh, ada, oke. Lanjut lagi, Erika Wati. Hadir bang. Oke, lanjut. Siapa nih? Haryono Prabowo. Hadir bang. Oke, lanjut. Ade Saputra. Hadir bang. Lanjut lagi, siapa nih? Sadam Zudistira. Sadam Zudistira. Ada? Sadam lagi cuti bang. Oh, lagi cuti. Oh, oke. Lanjut lagi nih, siapa nih? Astrid Caroline. Hadir. Oke, lanjut lagi. Aisyah Laisha. Hadir bang. Oke, lanjut lagi. Muhammad Faisal. Hadir bang. Oke, lanjut. Daris keluar ya? Oke. Lanjut, Sayyid Hidayatullah. Sayyid ada? Ada Sayyid? Di meet-nya ada bang. Ada Oh, bang, di- bang. Oke. Lanjut, siapa nih? Godang Siahan. Ada bang. Oh, oke. Ada bang. Lanjut, Farhan Nadamula. Hadir bang. Oke, lanjut lagi. Siapa nih? Ibnu Hajar. Hadir. Oke, lanjut. Hans David Caesar Rido. Hadir bang. Oke, lanjut. Rofik Adrian. Hadir bang. Oke, lanjut lagi. Satrio Pangestu keluar juga ya? Oke, lanjut. Muhammad Aryo Pramono. Muhammad Aryo ada? Ada gak nih Muhammad Aryo? Oke, kita lewat dulu. Wiwit Elsa Mutia ada? Hadir kak. Oke, lanjut lagi. Yufa Fazrian. Hadir kak. Oke, lanjut lagi. Ada Anissa Rahmasari. Hadir bang. Oke, lanjut. Anastasia. Hadir bang. Oke, lanjut lagi. Muhammad Haris Rafli. Hadir bang. Lanjut. Safa Salsabila. Hadir bang. Oke, lanjut lagi. Muhammad Argia Putra Laksono. Hadir. Oke, lanjut. Sidik Ahmad Khalid. Hadir bang.
Oke, lanjut. Rania. Hadir Bang. Oke, lanjut lagi. Ada Uli Gabena Dap. Hadir Bang. Oke, lanjut. Dahfa Fahrezi Arif. Oke, lanjut lagi. Dias Ilham Fikrullah. Hadir bang. Oke, lanjut. Ada Muhammad Habib. Hadir kak. Oke, lanjut. Putra Ramadandi. Hadir bang. Oke, terus siapa lagi nih? Iyut Uswatun Hasanah. Hadir Bang. Oke, lanjut. Reva Alifah Khairunisa. Hadir Bang. Oke, lanjut lagi. Harun Al-Rashid. Hadir Bang. Oke, lanjut. Udah. Yang belum berarti siapa nih? Aryo ya, Muhammad Aryo belum. Terus Sadam, tadi ada gak Sadam? Sadam cuti Bang. Oh iya benar cuti ya, astaga, lupa. Berarti tinggal Aryo ya, yang belum. Nah oke, nanti di absen ulang di akhir ya. Oke, oh ya ini maaf ya, maksudnya kita nggak bisa record soalnya Jimmy sekarang nggak bisa record ya. Jadi kalau kalian mau record, boleh record sendiri atau enggak kalian catat ya nanti. Tapi nanti saya kirim kok buat apa coret-coretannya. Oke? Oke kak. Oke, saya share screen ya. Suara saya masih jelas kan ya? Masih kak. Oke, tahunnya ini lagi hujan, kalah sama hujan. Oke, udah kelihatan kan ya? Udah kelihatan? Sudah kak. Oke. Nah, kita masuk ke materi tentang bab 1 itu modul 1 ada tentang apa hukum kolom dan kapasitor ya, kalau nggak salah kapasitor. Hukum kolom dan kapasitor. Nah, di sini ada 6 soal buat tutor ini yang masuk ke materi bab 1 tadi, ada hukum kolom dan kapasitor. Oke, kita langsung aja ke soalnya. Nomor 1. Disebutkan bahwa ada 2 buah elektron dengan besar muatannya yaitu minus 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom mengalami gaya tolak sebesar 2,94 kali 10 pangkat min 9 Newton. Nah, yang ditanya adalah berapa jarak pisah antara kedua elektron ini. Oke. Pertama, ini tentang materi apa nih? Ada yang tahu? Hukum kolom. Hukum kolom, oke. Sebelum kita menyelesaikan soal ini nih, ada menurut kalian, menurut bahasa kalian atau yang ada di pikiran kalian tentang hukum kolom itu apa? Ada yang bisa jawab? Ayo, nggak apa-apa nggak sesuai dengan modul atau perkataan dosen juga nggak apa-apa. Mungkin semacam gaya kak antar dua benda yang punya muatan. Terus? Udah, oke. Ada yang lain? Tadi udah bener tuh, udah. Ada yang bisa menambahkan? Ada yang bisa nambahin? Ya, tadi ada yang mau jawab? Mungkin hubungan antara dua muatan listrik. Hubungan antara dua muatan listrik. Oke, itu buat nambahin yang sebelumnya itu nyambung. Oke, kalau bisa diperjelas atau dilengkapi, mungkin singkatnya adalah hukum kolom itu bukan hukum kolom, gaya kolom adalah
gaya yang disebabkan oleh dua muatan listrik yang gaya kolom adalah gaya yang disebabkan oleh dua atau lebih dari dua muatan yang akan menghasilkan sebuah gaya atau gaya tolak antar dua muatan atau lebih. Nah, syarat dari adanya gaya kolom itu harus ada lebih dari satu muatan. Itu bisa 2, 3, 4, dan seterusnya. Itu baru bisa terjadi gaya tolak atau gaya kolom. Oke, buat di soal ini. Sebelum kita ngejawab soal-soal fisika ya, kalau lebih enaknya itu kita tulis apa dulu nih? Diketahui ditanyanya, Bang. Iya, betul, benar. Diketahuinya, ada apa aja nih di soal? Muatan, oke. Muatannya berapa? Minus 1,6 kali 10 pangkat min 19. Minus kali 10 pangkat min 19. Oke. Ada lagi selain muatan? Gaya Gaya. Oke, gaya kolomnya berapa tuh? 2,94 kali 10 pangkat min 9. Oke, 2,94 kali 10 pangkat min 9. Newton. Oke, ada lagi gak yang diketahui di soal? Ada lagi? Nggak ada. Nggak ada. Oke, kita lanjut. Berarti ke ditanyanya. Yang ditanya di soal apa? Jarak, Bang. Jarak. Oke, jarak antar dua muatan ya. Jaraknya itu berapa? Nah, R-nya itu berapa? Nah, di sini kita jawab. Oh iya. Yang apa tadi? Yang tadi jawab, tolong itu ya. Apa namanya? Tulis nama dan NIM-nya di kolom chat. Oke. Setiap ngejawab ya. Bukan sekali doang. Setiap ngejawab atau bertanya gitu. Tulis nama sama NIM-nya di kolom chat. Oke. Oke, kita lanjut. Ada yang tahu persamaan untuk hukum kolom apa? Gaya kolom. Ada yang tahu? F sama dengan? Kaki per R kuadrat. Kaki K? rata-rata. Apa? Apa? Biasanya singkatannya, Bang, kakiku rata-rata K kali Q1 Q2 per R kuadrat. Iya, benar. K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Nah, dari persamaan ini kita tahu bahwa yang namanya gaya itu pasti berbanding lurus dengan konstanta K dan muatannya. Dan yang namanya gaya juga itu berbanding terbalik dengan apa? Jarak. Dengan jarak. Oke. Artinya itu gaya, semakin besar gaya, maka semakin kecil jaraknya. Begitupun sebaliknya. Semakin kecil gaya, itu semakin kecil jaraknya. Karena di soal itu ditanya adalah jarak, maka kita tahu bahwa si R ini, si jarak ini pasti berbanding terbalik dengan si gaya. Kita lanjut, kita langsung aja. Karena komponen dari persamaannya udah ketemu semua nih. Udah ketemu semua, nggak perlu dicari apa-apa lagi. Kita langsung masukin aja nilai dari persamaannya. F sama dengan K. Dan kita langsung masukin aja. Si F-nya berapa tadi? 2,94 ya? 94 kali 10 pangkat min 9, kalau nggak salah juga. Ya, betul. Terus sama dengan nilai K, konstanta K, itu berapa? Ada yang ingat?
1/4 V epsilon 0. 1/4 pi epsilon 0. Oke, itu kalau itu benar buat konstanta K itu 1/4 pi epsilon 0. Tapi kalau diubah jadi bilangan itu berapa? Ada yang ingat? 8,99 kali 10 pangkat 9. 8,99 kali 10 pangkat 9. Benar. Itu kalau belum dibulatin. Kalau kita bulatin jadi 9. Biar gampang aja ya. 9 kali 10 kali 9. 10 pangkat 9. Tadi Ki satunya berapa? Min 1,6 kali 10 pangkat min 9. Oke, Ki 2-nya? Nggak ada diketahui, Bang. Ki 2-nya nggak diketahui. Gimana nih? Ini kan 2 buah nih. Kita lihat di soalnya nih. Kita lihat 2 buah elektron. 2 buah elektron. Nah, di sini Ki-nya itu bukan nilai Ki-nya itu bukan sembarang nilai. Ini udah ketetapan dari nilai elektron, yaitu minus 1,6 kali 10 pangkat min 19. Yang artinya Ki1 itu sama dengan Ki2. Ki1 itu sama dengan Ki2, yaitu min 1,6 kali 10 pangkat min 19. Itu udah ketetapan dari nilai si elektron, yaitu sebesar segini. Maka di sini kita bisa tulis, karena Q1 kali Q2 artinya apa nih? Artinya kalau ada Q1 dikali Q2 yang nilainya sama, itu jadi apa? Ada yang tahu? Kuadrat. Jadi apa? Tadi ada yang jawab. Jadi apa? Enggak. Jadi apa? Bentar. Oke, kita lanjut. Tadi jadi apa? Kalau ada Q1 dengan Q2 dikali, yang nilainya sama, itu jadi? Dikuadratin, Kak. Iya, betul. Kuadrat. Jadi bentuk kuadrat. Maka Q1 dan Q2 itu sama, jadi kita bisa tulis minus 1,6 kali 10 pangkat min 19 itu dikuadratin. Nah, tadi jaraknya berapa? Jaraknya ditanya ya? Kita tulis ulang. Iya, Bang. Oke, kita ke bawah. Nah, karena si R ini yang ditanya, kita bisa nih otak-atik si persamaan ini. Artinya si R kuadrat ini bisa kita pindahin ke atas. Jadi apa nih bentuknya? Ada yang bisa bantu? Jadi gimana nih? Jadi persamaannya? R sama dengan akar. R kuadrat dulu, bentar. Jangan dulu diakarin. Lanjut. R kuadrat sama dengan? 9 kali 10 pangkat 9 kali min 1,6 kali 10 pangkat min 19 kuadrat per 2,94 kali 10 pangkat 9. Bentar. 1,6 kali 10 pangkat min 19 itu dikuadratin. Lanjutannya apa tadi? Per 2,94 kali 10 pangkat 9. 94 kali 10 pangkat min 19 pangkat 9 min 9. Oke, di sini kita cuman main matematikanya aja. Operasi matematikanya gimana nih? R kuadrat sama dengan, nah kita eliminasi dulu si namanya apa? Pangkatnya dulu biar gampang.
pangkatnya dulu. Gimana nih? Pangkat yang di bawah dinaikin ke atas Bang jadi positif. Oke. Jadi positif ya. Oh, atau enggak gini. Lebih gampang ya. Kalian bisa apa ya? Eliminasi atau coret si hitung aja nih yang ini di belakang ini 10 kali 10-nya ini 10 pangkat berapanya. Itu dengan melihat pangkatnya sama operasi bilangannya. Kalau dikali itu kan ditambah. Kalau itu dikali itu kan ditambah nih. Kalau dibagi itu kan namanya dikurang. Berarti kalau kita lihat ini sama ini itu apa? Dibagi atau dikurang? Dibagi dikurang. Ditambah atau dikurang? Kurang Bang. Dikurang. Oke, 9. Kita lihat pangkatnya 9 dikurang min 9 itu berapa? Berapa ayo? 9 dikurang min 9 berapa? 18 Bang. 18, positif 18. Oke, pangkatnya udah ketahuan nih, 18. Sekarang depannya yang dikali, dibagi. 9 dibagi 2,94 berapa? Berapa ayo? 9 dikali 2,94. 3,06. 3,06 kali 10 pangkat tadi nih yang kita udah dapat 18 berarti pangkat 18. Oke, dikali sekarang kita lihat nih yang di dalam kurung ini kan kuadrat. Yang namanya kuadrat itu kalau dipangkatin, kalau pangkat dikuadratin itu bakal jadi tambah dengan pangkat yang sama. Berarti kalau misalnya ada 10 pangkat berapa ya? Min 7 dikuadratin, itu jadi berapa? 10 pangkat berapa? 10 pangkat min 14. Min 14, oke benar. Nah, kalau yang ini jadi berapa? Minus 38. Minus 38. Minus 38, oke. Yang ininya, yang depannya? Minus 1,6 dikuadratin berapa? 2,56 Bang. 2,56. 56 kali 10 pangkat min 38 ya tadi. Nah, oke. Kita tulis lagi R kuadrat sama dengan di sini kita operasikan dulu pangkatnya. Tadi kan udah dibilangin kalau kali itu adalah penambahan untuk pangkat. Artinya 18 ditambah min 38 jadi hasilnya berapa? Min 20. Min 20. Oke, yang depannya kalau 3,06 dikali 2,56 berapa tuh? 7,83 Bang. 7,83 kali 10 pangkat min 20. Oke, udah ketahuan nih si bentuk R kuadratnya. Tapi yang ditanya itu adalah R-nya doang. Artinya apa nih? Diakarin. Ya, benar, diakarin. Kita akar 7,83 itu berapa akarnya? Kali 10 pangkat min 20. Berapa tuh? 7,83 diakarin berapa? 2,8 dari 10 min 10. 2,8 kali 10 pangkat min 10. minus 10. Oke. Nah, ini untuk untuk nilai si jaraknya. Berarti ini satuannya apa di sini? Meter. Meter. Oke. Nah, ini berarti untuk jarak dari dua muatan tadi. Ini.
Sebenarnya ini bisa lebih sederhana. Ini kalian bisa langsung dihitung untuk matematikanya. Cuman di sini saya kenapa menjabarkan biar lebih jelas aja kenapa bisa jadi pangkat segini, pangkat segitu gitu ya. Tapi kalau kalian misalnya lagi tugas atau UTS, UAS, itu boleh kalian langsung drag gitu. Oke. Oke, buat nomor 1 ada yang ditanyain? Atau masih bingung? Ada nggak buat nomor 1? Atau aman? Kita lanjut. Aman Bang, lanjut. Oke, lanjut ya nomor 2. Oke, di nomor 2 itu masih tentang gaya kolom, tapi di sini ada 4 muatan. Oke, kita apa nih? Diketahui dulu. Yang diketahui dari soal ada apa aja? Q1, Q2, Q3, Q4. Q1 itu nilainya berapa? Enggak. Q1 itu nilainya kan segini nih. Q. Nah, di antara 4 itu yang sama apa? Ada yang sama enggak? Q1 sama Q3. Bisa ketiga, Bang. Berarti kita bisa tulis Q1 sama dengan Q3 itu sama dengan Q kecil ya. Q kecil. Oke, ada lagi yang diketahui? Yang perlu kita tulis? Q2 sama dengan 0. Q2 sama dengan 0. Bentar. Q2 sama dengan 0. Apanya nih yang 0? Gayanya ya. Tapi untuk muatannya itu Q besar. Untuk gayanya itu 0. Oke. 0. Apa lagi nih? Selain Q1, Q2, Q3, apa lagi? Ada Q4 ya. Q4 itu sebesar berapa tuh? Min setengah Q. Min setengah Q. Oke. Q besar ya. Ada lagi yang diketahui dari soal? Ada? Atau udah nih? Udah, Bang. Udah, oke. Kita lanjut ke yang ditanyanya. Apa nih yang ditanya? Rasio dari Q besar sama Q kecil. Rasio perbandingan ya. Berarti Q besar per Q kecil itu berapa? Oke, kita jawab. Nah, sebelum kita jawab, kita bakal apa ya namanya? Coret-coret dulu nih si gambar ini. Kalian tahu kan tentang, kita balik lagi deh ke semester 1 tentang hukum Newton. Di situ kan ada yang namanya hukum Newton 1 di mana sigma F sama dengan M kali A. Nah, jika ada dua gaya gitu. Yang dua gaya yang membentuk seperti ini nih, siku-siku gini. Itu pasti ada gaya yang ke sini, ada juga gaya yang ke sini kan ya. Nah, begitupun dengan gaya kolom ini. Ada juga yang ke arah sini, arah sini. Ada yang tahu kenapa si gayanya itu malah ke sana sama ke sini nih? Kenapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Muatannya sama Bang, positif. Ya, betul. Muatannya sama. Yang artinya di sini kan Q1 itu plus. Itu ini plus juga. Ini juga plus. Nah, kalau mereka ketemu nih, si ini ketemu, itu bakal menolak. Artinya si Q2 ini bakal ke arah sini. Begitupun dengan Q3. Itu bakal ke sini nih. Nah, kita bisa namain ini F berapa nih? F32.
F32 artinya adalah gaya yang dihasilkan oleh Q2 dikarenakan Q3. Di sini juga kita tulis apa nih? F berapa? F berapa nih di sini? 21. 21. Kebalik. 12 ya. Karena gaya yang dihasilkan oleh apa sih? 2 dikarenakan 1 gitu ya. Nah, udah ketemu nih buat gayanya, arah gaya dari si F32 sama F12. Sekarang kita lihat dulu nih di kit 4, itu kan gayanya ke sini nih. Si ini ke sini. Dan di kit 4 ini muatannya apa? Negatif. Negatif. Ini positif. Kalau negatif ketemu positif gimana? Tarik menarik. Ya, tarik menarik. Artinya si apa tuh namanya? Si arahnya itu bakal ke dalam, ke sini nih. Nah, bakal ke sini. Antar ini. Ini namanya F berapa nih? F42 ya. 42 di sini. Oke, di situ. Nih, kita udah tahu nih arah dari si muatannya. Si Q2 ini bakal kemana geraknya gitu. Di antara 4 ini, si Q2 bakal gerak kemana? Udah ketahuan. Nih. Nah, sekarang kayaknya ini ada yang kepotong deh di soalnya. Harusnya di soalnya ada tambahan kalau si jarak antara ini nih sampai sini itu jaraknya A. Nah, karena ini bentuknya persegi artinya apa? Setiap sisinya sama ya. Berarti dari sini ke sini juga A, dari sini ke sini A, dari sini ke sini A. Nah, kalau udah ketahuan nih semua sisinya, panjang dari Q4 ke Q2 berapa? Ada yang tahu? Pakai Pitagoras, Bang. Iya, betul. Pakai Pitagoras. Berapa nih? Apa ya? Akar dari A kuadrat tambah A kuadrat. 2A kuadrat. 2A kuadrat. Oke, benar. 2A kuadrat. Bukan 2A kuadrat. Akar 2 ya? Ya, Bang, akar 2. Nah, itu berarti jarak dari Q4 ke Q2 itu sebesar 2 akar A akar 2 deh kayaknya. A akar 2. Bentar. A akar 2. A akar 2. Nah, berarti jaraknya A akar 2. Oke, kita ke bawah. Kita jawab dulu. Jawab. Oke, jawab. Nah, di sini kita lihat dulu. Tadi nih. Nih. Karena si Q1 dan Q3 itu sama muatannya, artinya apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu kalau muatannya sama, itu artinya apa? Besar gayanya sama. Besar apa? Besar gayanya? Sama. Ya, betul. Besar gayanya sama. Artinya si gaya ini itu sama dengan gaya ini. Itu sama. Nah, benar. Kita tulisnya jangan F12 sama dengan F32. Oke. Nah, ini kan udah ketahuan nih. Si gayanya itu sama antara Q1 dengan Q2. Oke. Kita lanjut. Di sini.
kita bakal tinjau untuk gaya dari F2-nya itu berapa. Nah, yang namanya F2 tadi gimana? F2 dipengaruhi oleh gaya apa aja? Nih, di titik ini, itu dipengaruhi apa aja? Ini sama ini ya? Ini sama ini. Sebentar. F2. Oke. Berarti sebelum ini kita kesini dulu. F12 sama dengan F32. Kalau kita mau buat F2, itu masih sama kayak tadi pakai Pitagoras. Dari F ini 2 ini. F12 kuadrat ditambah F32 kuadrat. Nah, F2 akar dari, nah tadi kan si F1 sama F2, berapa? 32-nya kan sama nih. Artinya kalau sama, apa nih? Bisa diapain? Berarti bisa kita tulis misalnya ya, si F2-nya itu adalah F, dan si F32-nya juga F, karena sama nilainya. Besarnya sama. Besarnya sama, berarti kita bisa tambahin jadi apa nih? Si F2-nya jadi apa? 2F kuadrat. 2F kuadrat, oke. F kuadrat. Kalau kita keluarin, si F kuadratnya jadi F2 sama dengan akar 2 akar F akar 2 gitu ya. Akar 2. Nah, berarti besar dari F2-nya adalah F kali akar 2. Oke, baru kita tadi ke sini. Ke yang tadi, sigma F sama dengan F2 min F2 minus apa nih? Kan ini udah dioperasikan. Berarti yang berpengaruh di Q2 ada F apa lagi? Kan si F32 sama F12 dioperasikan arahnya jadi gini kan ya, namanya Pitagoras, miring gitu ya. Nah, arahnya ke sini. Nah, yang sejajar dengan F2 ini apa? F berapa? F42. F42, arahnya kan ke sini ya. Artinya apa? Artinya? Tolak menolak. Iya, tolak menolak. Artinya itu dikurang. F2 dikurang F42 tadi. Nah, jadi gitu. Nah, di soal, bukan di soal. Ya, di soal. Apabila gaya pada Q2, mana? Bentar. Nih, pada Q2 itu sama dengan 0. Nah, kan diketahui nih si Q2, gaya pada Q2 adalah 0. Di sini kita mau mencari F2. Atau apa ya? Ini ketukar. Bentar, takutnya sama. Kita namain apa ya? FQ aja deh. FQ. Di sini FQ berarti. FQ. Nah, karena si FQ-nya 0, kita tulis 0. Artinya apa nih? F2 min F42. Artinya? Sama. Apa? F2 sama dengan F2. F42. Iya, betul. F42 sama dengan F2. Tahu ya kenapa bisa jadi gini? Karena si F42-nya itu pindah ruas ke sebelah kiri. Otomatis apa nih namanya? Minusnya jadi berubah jadi plus. Jadilah persamaan ini. Nah, dari sini kita masuk nih ke persamaan hukum gaya kolomnya.
42 sama dengan F2. Nah, ada yang tahu besar dari F42 berapa? Ini nih, kita kan apa ya, dari definisi ini nih, F42 sama dengan F2, artinya ini persamaan yang ini bisa dipakai, bisa disubstitusiin ke sini. Jadi gimana? F42 sama dengan apa? Nilai ini kita substitusiin ke tadi, ke sini. Jadi F akar 2 ya, bisa kita tulis seperti ini. Nah, dari sini kita baru masuk ke persamaan gaya kolomnya. Berarti ini kan mempengaruhi si Q4 sama Q2. Artinya kita tulis apa nih di sini? K dikali pakai persamaan tadi, kakiku Q4 Q2 per R. Q4 Q2 per R kuadrat. Oke, benar. Sama dengan, nah di sini kita kedepanin dulu si akar 2-nya boleh. Si F, di sini kita pakai F apa nih? Kita cari F itu pakai F berapa? F 12. Iya, benar 12. Pakai F2. F12. Kan di sini kan kita mau mencari terhadap 2 ya. Q2 berarti kita pakai F2, artinya K kali Q1 sama Q2. Q2 per R kuadrat. Ini R1. Ini R2. Biar nggak kebalik. Nah, ada yang sama nggak antara dua ini? Apa? K. Dan ini fungsinya adalah sama dengan ya. Artinya kalau kita pindah si K-nya itu jadi per, bisa kita ilangin. Nah, bisa kita coret. Sisanya tinggal Q4 kali Q2 per R kuadrat. R1 kuadrat. Sama dengan akar 2 Q berapa nih? Q1 Q2 per R2 kuadrat. Nah, dari sini kita baru masukin nih. Besar dari Q4-nya berapa, Q2-nya berapa, Q1-nya berapa, Q2-nya berapa, dan R-nya itu berapa? Q4-nya, tadi ada yang masih ingat berapa? min setengah Q besar. Min setengah Q besar. Oke. Kita kurungin. Dikali dengan Q2-nya berapa? Q kecil. Q kecil. Lupa ring bang. Apa? Q2-nya apa? Q besar, Bang. Q besar ya? Q besar. Oke, kita tulis Q besar. Nah, di sini R-nya kita pakai R mana nih? A akar 2. Iya, betul. A akar 2. Kenapa tuh? Kenapa kita pakai yang ini? Karena Kenapa dari F42 itu bang. Jarak. Iya, betul. Karena yang di situ adalah kan F ini nih. Artinya jarak dari sini ke sini. Kita pakai yang ini nih. Pakai yang ini. Lanjut sama dengan akar 2-nya kita tulis ulang. Q1 tadi berapa? Q kecil, Bang. Q kecil.
kecil kali Q2-nya berapa? Q besar. Besar. Q besar. Per, nah R di sini kita pakai R berapa? A kuadrat. A kuadrat ya. Biasa ya yang sisi luarnya. A kuadrat itu A. Nah, di sini ada yang sama? Apa tuh? Ada yang sama nggak kira-kira? Q2. Q2. Oke, Q2 sama Q2 berarti bisa dicoret ya. Oke. Sisa tinggal apa nih? Sisa tinggal minus 1/2 Q besar. Maaf ya. Bang. Ya. Itu yang R yang pertama untuk F4 2 itu dikuadratkan apa Bang? Oh iya benar kuadrat ya. Oke, makasih. Terus ini kita tulis lagi A akar 2 kuadrat ya. Kuadrat sama dengan sisanya tinggal akar 2 Q kecil per A kuadrat. Oke. Ini kalau dikuadratin jadi apa nih? Jadi 2A. apa? 2A kuadrat. Nah, setengah Q per 2 A kuadrat ya. A kuadrat. Oke, sama dengan akar 2 dikali Q kecil per A kuadrat. Ada yang sama? Ada yang sama ini ya? A kuadrat. Nah, bisa kita coret A kuadratnya. Ada lagi gak yang sama? Nggak ada ya? Berarti kita tulis, ini bisa gak nih? Kita si setengahnya ke ke 2 maksudnya. Jadi berapa nih kalau kita hitung setengah min setengah dibagi 2? Min 1/4. Min 1/4. Min 1/4 Q besar sama dengan akar 2 Q kecil. Nah, dari sini kita bisa pindah ini si 4-nya ke atas, ke sebelah kanan. Jadi apa nih? Min Q sama dengan apa nih? Min Q sama dengan 4 akar 2 Q ya. Empat akar 2 Q. Nah, yang di sebentar. Oh. Wait. Di sini kita operasikan dulu Q per Q. Itu sama dengan berapa nih? Kalau kita giniin. Artinya tetap ya 4 kali akar 2. Akar 2. Setengah per 2. Ada yang tahu nggak kenapa nih? Dari Q per Q. Oh, ya udah benar sih sebenarnya. Udah benar, cuman yang namanya 4 per
akar 2 kan kalau kita jadiin pecahan jadi apa nih? Per berapa? Ada yang tahu? Per berapa? Per? Per 1 Bang. Iya benar. 1. Ya, artinya si di sini aja. Artinya Q besar banding Q kecil itu adalah 4 akar 2 banding 1. Nah, ini jawabannya. Nah, ada yang ditanyain nggak buat nomor 2? Bang, yang minus Q-nya tadi gimana Bang? Minusnya. Oh, ya benar. Minus Q-nya ya. Minusnya ya, minusnya. Kalau kita minus Q per Q itu 4, berarti minus 4 akar 2 per 1 bukan Bang? Iya, berarti minus 4 akar 2 banding 1. Tapi sebenarnya apa ya? Di materi listrik magnet namanya plus minus itu menggambarkan muatannya aja sih, negatif atau positif. Jadi buat nilainya nggak ngaruh. Gimana ya? Ngomongnya gimana? Iya Bang. Jadi gini nih, jadi misalnya ada min Q. Nah, itu nilainya kan 4 nih misalnya. Yang berarti 4 itu nilainya dan min Q-nya itu adalah muatan negatif, kecuali kalau ini. Kalau Q 4, nah ini sama nih. Cuman yang beda cuman muatannya doang gitu. Ini plus. Nah, yang beda itu muatannya doang. Itu sama, cuman yang beda muatannya aja. Berarti kalau di sini min Q per Q sama dengan 4 akar 2 per 1, berarti si Q besarnya itu adalah negatif gitu. Gitu, kalau nilainya sama, masih sama. Oke? Oke, ada yang ditanyain lagi? Udah Bang, udah. Oke. Itu apa? Yang tadi yang jawab yang ngerasa tadi ngomong gitu ya. Tulis nama sama NIM-nya. Soalnya nanti dinilai keaktifannya ya. Oke. Tulis aja nggak apa-apa. Oke, kalau gitu kita lanjut nomor 3. Nah, nomor 3. Di sini ada sebuah titik yang merasakan medan listrik sebesar min 6,4 kali 10 pangkat 5 Newton per Coulomb sebagai akibat dari elektron di sekitarnya. Oke, berapa dan kemana arah gaya Coulomb yang dialami pada titik tersebut? Kita masuk ke ke materi tentang medan listrik. Nah, medan listrik. Ada yang tahu medan listrik itu apa? Medan listrik. Ada yang tahu medan listrik apa pengertiannya? Daerah sekitarnya gitu Bang, yang memiliki sifat elektronegatif. Gimana? Ulang, bisa diulang? Medan listrik itu daerah sekitar muatan ya? Daerah sekitar muatannya disebabkan oleh apa? Karena si medan listrik itu disebabkan karena apa? Ada apa? ada muatan Bang. Ada muatan. Lebih spesifiknya kayak gimana ya? Iya, lebih spesifiknya ada muatan. Oke, tapi si muatannya apakah gimana gitu? Diem atau gimana? Mengalir. Oke. Kalau dijadiin kata-kata jadi gimana medan listrik tuh? Daerah di sekitar muatan yang mengalir. Oke, benar. Daerah yang disebabkan oleh
medan listrik adalah daerah yang disebabkan oleh adanya aliran muatan ya. Nah, itu baru benar. Ya itu benar. Udah. Oke, kita lanjut. Di sini ada sebuah medan listrik sebesar minus 6,4 kali 10 pangkat 5 Newton per Coulomb sebagai akibat dari elektron di sekitarnya. Kayak tadi ya disebutin oleh temannya, karena ada elektron di sekitarnya. Nah, yang ditanya adalah berapa dan kemana si gaya kolomnya ini. Oke, kita tulis dulu, diketahui di soal ada apa aja. Ada apa aja? Medan listriknya, Bang. Medan listriknya. Berapa? Min 6,4 kali 10 pangkat 5. 10 pangkat 5. J. Tahu nggak J ini apa? Vektor ya. Apa? Arah. Arah. Oke, benar arah. Tapi itunya apa? Masuk kemana ini? Vektor. Iya, betul, vektor. Karena si medan listrik ini adalah satuan vektor. Artinya ada arah dan ada besarnya. Makanya ada namanya ini? Huruf J-nya atau I nanti. Gitu. Apalagi nih selain ada medan listrik yang diketahui? Ada lagi? Apa? Ada nih, ada yang diketahui tapi nggak ada di soal. Apa? Itu konstanta. Bukan konstanta juga sih. Kayak nilai tetapnya berapa? Apa? Nah, elektron ya. Elektron, ya betul. Elektron. Minus elektron. Itu berapa? Nilai dari elektron? Minus 1,6 kali 10 min 19. 6 kali 10 pangkat min 19 ya. Kolom. Oke. Kita langsung ditanya. Ditanya apa? Berapa dan kemana arah gaya kolom? Ya. Berapa gayanya? Berarti yang ditanya adalah gayanya. Itu berapa dan kemana? Arahnya itu kemana gitu ya. Nah. Ada yang tahu rumus dari medan listrik apa? Persamaan dari medan listrik. Ada yang tahu? F per Q, Bang. F per Q. Oke. E sama dengan F per Q. Sama dengan F per Q. Q 0. Q 0 atau Q lah, terserah. Yang penting itu menandakan bahwa si elektron. Kita ke bawah, si F-nya udah ada, Q-nya belum, E-nya yang ditanya. Si E-nya udah ada, si F-nya udah ada, si Q-nya yang ditanya. Oke. Kita bisa langsung tulis aja. Nilai dari persamaan ini berapa? E-nya berapa tadi? Min 6,4 kali 10 pangkat 5. Min 6 kecil banget. Min 6 kali min 6,4 ya. 4 kali 10 pangkat 5 sama dengan F-nya yang dicari ya, si F. Oke, yang dicari si F. Kita bawa dikit. Per Q-nya tadi berapa? Minus 1,6 kali 10 pangkat min 19. Oke. Ini terlalu ini. Oke. Nah, di sini. Kita ke samping aja. Kita bisa otak-atik nih si persamaan ini. Jadi bentuk F sama dengan apa?
min 6,4 kali 10 pangkat 5 kali min 1,6. Oke, dikali ya jadinya. Gitu. Ini kita kurungin dulu biar nggak pusing. Min 1,6 kali 10 pangkat min 19. Oke. Nah, di sini kita bisa matematikain berapa nih kalau kita hitung? 10,24 kali 10 pangkat min 14. Bentar, gimana? Bentar, gimana? Di sini 10 pangkat 24 kali 10 pangkat 14. Min 14. Min 4. 10 pangkat berapa tadi? 24. 24. Oke. Kali 10 pangkat min 14. Min 14. Oke, satuannya adalah Newton ya. Kali 10-nya, Bang. Oh iya benar 10-nya. Nggak ada. Kali 10. Nah, ini hasilnya untuk si gayanya. Sekarang untuk arah dari gayanya itu. Kita lihat dari mana nih menentukan arahnya. Menjauhi ya Bang. Gimana? Arahnya itu bukan menjauhi atau mendekati, tapi kayak ke sumbu mana? Vektornya apa enggak? Iya, dari vektornya. Nah, vektornya tadi ya yang ini. Nah, si J ini ke arah sumbu mana? Ada yang tahu? Y. Y. Y apa nih? Y positif atau negatif? Ayo. Y-nya positif atau negatif? Positif. Positif. Kenapa tuh bisa positif? Tahu kayaknya kalau J itu selurusan itu lah Bang. Enggak positif negatif. Enggak. Saya lupa ini, kurang. Vektornya ya, masih fungsi vektor si F-nya itu. Berarti ini masih ada J. Nah dari sini kelihatan si J-nya tadi udah bener nih ke sumbu Y, tapi positif atau negatifnya itu. Gimana kita nentuin positif atau negatifnya? Dari mana? Ada yang bisa jawab? Oke, buat positif negatifnya itu kita lihat dari hasil dari F-nya ini sendiri ya. Di sini hasilnya positif atau negatif? Positif, Bang. Positif. Artinya kalau misalnya hasilnya positif dan ininya J, si belakangnya J, artinya gaya akan bergerak ke arah arah mana? Ke arah Y? Y sumbu positif. Iya, betul. Y positif. Nah, ini jadi gara-gara apa? Karena si hasil dari F-nya itu F, ya benar. Si gayanya ini adalah positif dan di belakangnya adalah J, maka si gerak dari gayanya itu adalah ke Y positif. Kalau misalnya misal nih kita hasilnya jadi misalnya berapa ya, F vektor gitu ya, sama dengan 3I, itu kemana arahnya? Kemana nih? Ini I. Sumbu X positif. Sumbu X positif ya. Positif.
Kalau misalnya si F-nya itu minus 10 10 J ya benar. J itu kemana? Sumbu Y negatif. Iya negatif. Oke, ngerti ya buat nentuin arah dari si gayanya. Ngerti bang. Oke. Oke, buat nomor 3. Simpel aja buat nomor 3. Ada yang ditanyain? Gak ada bang. Nggak ada. Oke, kita lanjut ya. Nomor 4. Kita sampai jam berapa? Sampai jam 10. 10 kok 10 sih? Jam 510. 5.10. Tadi kita mulai jam, karena tadi 15 buat sholat, berarti tambah juga ya 15. Jadi kita selesai di jam 5 lewat 25 ya. Ya. Oke. Kita nomor 4 nih. Lanjut nomor 4. Sebuah kawat bermuatan seragam dibentuk menyerupai setengah lingkaran dengan jari-jari R. Apabila rapat muatan linear pada kawat tersebut adalah lambda, maka besar muatan di titik pusat lingkaran tersebut adalah itu berapa? Oke, kita tulis dulu diketahuinya. Ada apa aja nih? Ada ini nih. Ini apa nih? Jarinya R. Jari-jarinya R. Oke, kita sebut aja R itu RR adalah R ya. R itu adalah R. Ada lagi yang diketahui? Rapat muatan lambda. Ada. Rapat muatannya adalah lambda. Oke, lambda sama dengan lambda. Ada lagi? Oke, kalau sampai di soal ini belum ada ya. Kita ditanya dulu, ditulis ditanya. Apa? Yang ditanya adalah besar muatan di titik pusat lingkaran. Ki ya. Ki-nya itu berapa? Kok Ki bukan? Maka besar muatan nih ya. Maka besar muatan di titik pusat lingkaran sumberan. Oke. Yang ditanya adalah nah di sini kan di soal masih ambigu ya, bukan ambigu. Kalian mungkin masih bingung ya, saya juga masih bingung kalau soal gini doang gitu. Nah, kita gambarin dulu gambar dari soalnya. Ada misalnya gini. Terus ada kawat katanya bermuatan seragam dibentuk menyerupai setengah lingkaran. Jadi gini, kurang lebihnya gambarnya gini. Nah, yang namanya kawat itu kan bukan 2 dimensi ya. Kawat berapa dimensi? 3 dimensi. Ya, artinya dia punya ruang ya, punya volume gitu. Punya ruang. Nah, di sini kita udah gambar nih si kawatnya, bentuknya seperti itu. Di sini kita titikin titik pusatnya. Di sini. Ini titik pusatnya. Disebutkan bahwa nah, di sini ada sumbu X, sumbu Y di sini. Ini sumbu Y juga. Di sini ada sumbu X. Itu sama sih kayak ini. Ini sumbu X juga.
Ini simbol X, tapi biar gampang kita gambar di sini. Lalu di sini rapat muatan linear pada gambar. Dan sin. Angka besar buatan di titik positif saja. Oke, sampai sini kita gambar ini dulu. Ini Y. Ini Y, ini X. Oke. Nah, di sini kita pakai persamaan apa nih? Ada yang tahu pakai persamaan apa kita? Kaki per R kuadrat. Kaki per R kuadrat. Kaki per R 2 kuadrat. VR kali lambda. Apa? 2 VR lambda kali lambda, Bang. 2 PR kali lambda. Oke, itu benar-benar. Tadi apa? Dari awal coba dari sebelum disama dengannya. Mana ya? Lambda L sama dengan 2 VR kali lambda. Lambda L sama dengan 2 VR 2 V L R 2 VR PR kali lambda. kali lambda. Oke. 2 PR kali lambda. Oke. Iya enggak ya? Ini hampir sama. Ini hampir benar. Tuh. Ini hampir benar, tapi masih kurang. Kalau ini kita pakai persamaan ini nih. Ini nih apa? DE sama dengan K lambda DL per R kuadrat. Nah, ini kita pakai ini. Ini kalau nggak salah ada di apa tuh namanya? Di materi tentang apa ya? Muatan kontinu kalau nggak salah. Kalau kalian dapat PPT-nya atau modulnya coba lihat ada gak? Kalau nggak salah gini persamaannya. Di tentang kontinu, muatan kontinu. Di muatan kontinu sebenarnya gini nih persamaannya. Gimana ya? Itu D. Muatan kontinu itu persamaannya E sama dengan 1/4 pi epsilon 0 integral. Ini Bang, integral 1/4 V epsilon 0 kali dq per nilai mutlak X kuadrat kali R. Itu, ya betul. Ini. dq R kuadrat R ya. R topik. Iya Bang. Nah, ini kan, ini persamaannya. Bukan tapi sih. Kenapa bisa bentuknya seperti ini? Ini kita lihat, ini ada D, ini ada D. Artinya kalau D itu apa? Delta perubahan. Bukan. Delta gini. D apa nih di sini?
Masih tentang ini, masih tentang integral, tapi balikannya. Diferensial, Bang. Ya, betul, diferensial. Ini ada diferensial dari dari E sama dengan K. Nah, ini kenapa jadi K? Kalian tahu nilai K itu berapa? Ada yang tahu? Nilai K itu ini nih, yang 1 per segini. Itu nilai K. Ini nilai K nih. Berarti kita bisa ubah dari rumus ini, dari persamaan ini, DE sama dengan K-nya karena itu adalah nilai, kita bisa keluarin dari integralnya. Integral dari dq per R kuadrat. Ini karena bukan lagi vektor, jadi R-nya nggak usah. Jadi gini aja. Nah, kenapa jadi lambda DL per R kuadrat? Di sini dq itu adalah diferensial dari Q. Diferensial dari Q adalah apa? Belajar gak? Atau dikasih tahu gak sama dosennya? Diferensial dari Q. Diferensial dari Q itu adalah Lambda DL, Bang. ya, betul, lambda DL. Berarti kita bisa ubah lagi. Ini jadi DE sama dengan K. Bukan ini lagi. Udah bukan. Integralnya nggak usah. Lambda DL ya tadi. DL per R kuadrat. Nah, ini. Ini cuman penurunannya doang sih. Penurunan dari bentuk ini jadi bentuk ini. Gitu. Bentuk ini nih. Bentuk ini jadi bentuk ini. Gitu. Itu penurunannya aja. Kalian prodi elektro ya semua? Ada elektro, Bang. Ada TSE. Oh, enggak, yang kelas ini 7A. Elektro semua, ada prodi lain juga di 7A. Sistem energi, Bang. Ya, kenapa? Elektro sama TSE, Bang. Oh, ada 2 ya? Oke. Buat anak elektro mungkin ini bukan harus sih. Seenggaknya paham buat penurunan dari persamaan. Nanti banyak persamaan yang diturunin gitu ya. Apalagi hukum Gauss, kalian harus paten tentang hukum Gauss. Oke, kita lanjut lagi. Tadi persamaannya udah ketemu gitu ya. Udah ketemu, kita lanjut. Nah, di sini kan udah tahu nih si DE, tapi DE-nya itu DE yang mana? Karena kan ini ada sumbu X sama sumbu Y. Nih, di sini ada sumbu X sama sumbu Y. Sebenarnya kita harusnya tinjau satu-satu ya. Antara DEX sama DEY. Itu harus kita tinjau satu-satu. Tapi di sini ada pengecualian. Kenapa? Ada yang tahu? Nih, saya kasih clue. Ada yang tahu kenapa? Kita nggak perlu tinjau si X, DEX gitu. Ada yang tahu kenapa? Tolak menolak mungkin, Bang. Iya, benar. Karena muatan di sumbu X ini, kan ini udah ngelewatin titik pusatnya ya. Artinya ada negatif sama positif gitu. Kalau negatif sama positif itu kan saling meniadakan. Artinya kosong. Jadi kita nggak perlu tinjau di sumbu X. Kita tinjau di sumbu Y doang. Dimana sumbu Y itu cuman di sini doang. Sini doang. Yang ini kan kosong nih, nggak adaan. Kita tinjau di sini aja. Ya benar. Kecuali kalau kita bentuknya kayak gini nih. Set. Nah, ini baru yang ditinjau adalah sumbu X doang. Sumbu Y-nya udah nggak ada gitu. Tapi karena ini posisinya seperti ini, berarti yang kita tinjau adalah Y doang. Oke? Oke, kita lanjut. Tadi karena si D yang kita tinjau adalah
sumbu Y, berarti kita DEY sama dengan yang namanya DEY. DE-nya ke arah mana? DE-nya ke arah mana? Diketahui nggak di soal? Si DE-nya kemana? Ke sana, muatan ke sana. Ini DE-nya ke sini. DX itu berarti kalau itu kan muatannya ke sana. Muatan ke bawah, E-nya ke samping. Ini sebenarnya pakai apa ya? Apa sih namanya? Ya Allah. Tangan kanan. Apa? Prinsip tangan kanan lah. Itu kan ada E-nya, ada arusnya, terus satu lagi apa ya? Medan ya, kalau medan magnet. Bukan kaidah tangan kanan. Apa ya namanya? Pokoknya si DE-nya itu ke arahnya itu ke sini, ke pinggir sini, ke nyerong gitu. Artinya kalau DE di sini, di sumbu Y, artinya apa? Theta di sini. Nah, berarti DEY-nya apa kalau di sini? DE apa? Sin atau cos? Sin atau cos? Sin atau cos? Sin. Kalau sin Cos. Cos ya, cos. Kenapa tuh cos? Ada yang tahu kenapa cos? Sama miring doang. Samping Kenapa? miring. Samping miring. Oke. Atau kalian mau kalau lebih gampangnya itu saya pakai gini nih. Depan sudut adalah sin. Nih, karena sudutnya di sini, garis yang depan sudut ini pasti sin. Ini adalah sin. Berarti kalau ini sin, otomatis ini cos dong ya. Nah gitu. Kalau mau cepatnya, depan sudut adalah garis sin. Kalau sudutnya di sini, misalnya ini kita pentokin gitu. Nah, yang cos yang mana? Theta gitu. Yang cos yang X atau Y? Kalau misal sudutnya di sini. Sudut sin, depan sudut sin. Depan sudut berarti ini Y. Y-nya adalah sin. Kalau sudutnya di sini. Kalau sudutnya di sini. Berarti X-nya adalah cos. Tapi kalau tapi di soal sudutnya itu di sini. Di sini, di atas. Artinya sin-nya itu sumbu X dan cos-nya adalah sumbu Y. Oke? Berarti kita bisa tulis ini. DEY sama dengan DE cos theta. Oke, tadi DE-nya berapa? DEY sama dengan DE-nya berapa? Kita udah tahu nih DE-nya. Adalah K lambda DL Per R per kuadrat. R kuadrat cos theta. Cos theta. Oke. Kita tulis ulang DE Y sama dengan K. Nah, di sini. Ini kan masih ada diferensialnya ya, DL, diferensial dari L. Diferensial dari L itu apa? Ada yang tahu?
atau turunan dari DL, dari L, itu adalah R D theta per R kuadrat. D theta itu artinya kok nggak bisa, benar. Bentar ya, keluar ya. Sebentar. Pas. Kita ulang. Oke, tadi ulang K. Kita keluarin K-nya. Kita kurung dulu. Tadi si DL itu adalah bentuk lainnya atau turunannya adalah R D theta per R kuadrat cos theta. Nah, R D theta DL kan panjang itu D theta. Nah, kalau bisa gambar, bisa digambarin. Misal dari titik pusat ke sini, ini adalah apa? Ini adalah L ya. Ini adalah dari titik pusat ke situ adalah L. Gitu. Kalau kita punya sini, kan yang dihitung yang ini nih. Ini adalah DL-nya. Di sini D theta. Nah, itu berarti L D theta. Oke, benar. Ini R ya, bukan L. R harusnya. R. Maka DL itu adalah R dari titik pusat ke sini dengan sudutnya. Dengan sudutnya itu adalah D theta. Oke, kita di sini lanjut. Karena ini adalah diferensial, maka kita harus turunin integral. Kok turunin? Dari DEY itu berapa? Itu jadi apa? K-nya itu nggak perlu karena konstanta, apalagi yang nggak perlu. Si ini nggak perlu. Ini kan sama nih, si R-nya bisa kita coret. Jadi R juga karena nilai nggak perlu diturunin, nggak perlu diintegral. Integralnya kita pindah ke sini. Cos theta D theta. Nah, karena sama ya, theta kita satuin aja jadi cos theta theta. Di sini integral dari DEY jadi apa? Ada yang tahu? EY. Iya. Jadi apa? Iya. Jadi ya. Jadi Jadi nilai atau EY juga boleh. Karena di sini menandakan ya. EY boleh. K ini kita tulis ulang. K lambda R. Nah, di sini integral dari cos theta D theta adalah apa nih? Apa? Integral dari cos Sin theta. Sin theta. D theta-nya nggak perlu ya. Ini karena apa ya? Hilang lah buat D theta itu sebagai komponen tambahan buat cos theta ini, buat diintegralin. Jadi si D theta-nya hilang. Nah, di sini ini kan batasnya, ada batas nih. Kalau di sini kalau cos sin tan itu ada batasnya. Kan biasanya kalau batasnya integral kan integral tak tentu gitu ya. Dari 0 sampai K hingga gitu ya, bisa misalnya biasanya. Nah, kalau buat sin cos tan itu batasnya apa? Ada yang tahu? 1. dari sini ke Satu situ. mungkin, Bang. Berapa? 1. 1. Bukan. Batasnya itu
batasnya itu dari 0 minus. sampai 2 V bukan bang? Iya benar, pi per 2. Ini kenapa nggak bisa? Ayolah. Sebentar. Tadi iya benar. Batasnya itu dari minus apa? Minus pi Minus 2 per V. 2 artinya ya artinya 90 ya, minus 90 sampai ke 90 itu sendiri. Sampai pi per 2. Nah, ini batasnya. Kalau ada batasnya pi per 2 gitu. Ini min pi per 2 per 2. Nah, berarti kita bisa tulis si EY sama dengan, ini kita tulis ulang aja, per R. Nah, di sini sin baru kita operasikan si batasnya. Sin yang dimasukin pertama kali ke theta nih, substitusiin ke theta, batas-batasnya itu yang atas dulu atau yang bawah dulu? Atas. Atas dulu. Atas dulu, oke. Pi per 2, benar ya. Pi per 2. Dikurang atau ditambah? Dikurang bang. Dikurang. Sin baru masukin batas bawahnya berapa? Min V pi per 2 ya. Nah, benar. Pi per 2. Nah, di sini EY sama dengan K lambda per R. Ini masih ya. Sin dari pi per 2 berapa? 1. 1. Oke. Minus sin dari minus 90 berapa? Min 1. Min 1. Kalau kita tambahin jadi 2 ya? 2. Jadi 2. Berarti bisa kita tulis Y. Ini karena 2 gitu ya. Jadi 2. Kita bisa pindah ke depan K lambda R. Nah, ini untuk besar dari yang ditanya tadi. Satuannya apa? Kalau gaya, bukan gaya. Muatan adalah kolom. Newton per C. Oh iya, Newton per C. Newton per C. Oke, buat nomor 4 ada yang ditanya? Ada yang ditanya buat nomor 4 atau bingung? Tentang integral, saya juga bingung. Ada yang mau ditanya atau lanjut? Lanjut aja bang. Lanjut. Oke. Kita lanjut nomor 5. Lempeng logam berbentuk lingkaran mengandung muatan. Oh alah. Cakram dari cakram. Berbentuk lingkaran mengandung muatan yang tidak bisa merata. Ini masih sama materinya tentang apa, muatan kontinu. Kita tinggal 5 menit. Muat kayak bakunya. Buat nomor 5 kita skip dulu deh. Soalnya panjang banget. Kita lanjut nomor 6 dulu. Oke, nomor 6. Diketahui. Yang diketahui apa nih? Ada petir muatan listrik di awan dengan tanah sebagai dipol listrik. Dipol listrik berarti listrik yang bebas. Muatan min Q terletak di awan dengan ketinggian H dan muatan plus Q terletak di dalam tanah dengan kedalaman H. Apabila Q adalah 200 kolom dan H adalah 6,5 km, hitunglah medan listrik yang dirasakan di batas atas troposfer dengan ketinggian 10 km. Oke.
Yang namanya petir ya, fenomena petir itu karena adanya muatan listrik negatif yang di awan itu nyamperin, karena sifatnya muatan itu kan tarik menarik ya antara positif dengan negatif. Nah, negatif ada di atas, positif ada di bawah. Artinya yang di atas tarik menarik sama yang di bawah, terjadilah petir yang biasanya nyamber ke tanah, ke gedung, ke pohon, kemana gitu ya. Nah, itu kenapa bisa terjadi petir gitu, nyamber gitu. Nah, di sini yang diketahui apa? Ada apa? Yang diketahui di soal ada besar muatan. besar muatannya. Q-nya berapa? 200 kolom. Terus apa lagi? Kedalaman tanahnya Bang. Kedalaman tanah ada 6,5 kilometer. kilometer. Kalau kita konversiin ke meter jadi berapa? 650. 6.500 meter. Oke. Selain itu ada apa lagi? Ada batas-batas. Nah, ini nih, ketinggian si troposfernya. Itu 10 km. Kita sebut aja troposfernya apa ya? Ketinggian troposfer D aja deh. D. Itu berapa? 10 km. Kalau kita konversiin ke meter jadi 10.000. 10.000. Oke, 10.000 meter. Kita ke bawah. Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah Medan listrik. berapa medan listrik? Medan listrik ya yang ditanya. Yang ditanya adalah medan listrik. Itu berapa medan listriknya? E-nya ya. Di sini kita pakai persamaan apa? Ada yang tahu? Sebenarnya kita pakai persamaan awal yang tadi yang temennya sebut sebelumnya. Ada, saya kalau nggak salah dengar ada yang nyebut tentang K kuadrat. Itu kan ya? Ini juga termasuk ke persamaan medan listrik. Tapi di sini kita agak di modif dikit untuk persamaannya. Karena menyesuaikan dengan soal. Kita E sama dengan 2 di dalam tanah dan kita dapat H. Oke. Oh, kalau bisa digambar kayak gini nih. Dari peristiwa tadi, ini kan ada misalnya tanah nih, permukaan tanah. Siki satunya itu di atas nih. Dengan jarak berapa katanya? Dari tanah ke ki negatif. H, ini H. Dan kedalamannya juga dari
permukaan ke dalam H juga nih. Lalu ada ketinggian 10 km. 10 km nih. Oh. Tadi saya keluar bukan? Kok ini? Bukan. Tadi saya keluar nggak? Atau gimana? Enggak, Bang. Oh, enggak. Takutnya tadi keluar. Oke, di sini ada ketinggian tadi apa? D ya. Untuk D itu troposfernya adalah 10 km. Di sini adalah 6,5 6,5. Di sini 6,5 km juga. Nah, kan yang namanya E sama dengan K, nih nilai K-nya ini kan untuk satu muatan doang ya. Satu muatan doang. Nah, di sini ada 2 muatan nih. Ini ada minus Q. Di sini ada plus Q. Artinya apa? Si K-nya jadi apa? Jadi 2 K karena bolak-balik si K-nya ini ada yang di negatif sama ada di positif. Makanya jadi 2K. Lalu lanjut ke Q. Ini masih sama Q. Nah, di sini ada pengaruh ketinggian juga. Ketinggian dari siapa? Si negatif atau positif? Oh, enggak, bukan. Oh iya. Berarti ketinggian dari si Q-nya ini. Nih. Ketinggian dari si Q-nya. Artinya 2. Ada H-nya. Gitu. Nah, per R kuadrat. R kuadratnya itu kita ubah jadi apa? Menyesuaikan ini adalah D kuadrat. Nah, berarti persamaan ini yang kita pakai. Nah, berarti kalau persamaannya udah ada, kita lanjut masukin nilainya aja. Sama dengan 2 dikali K. Nilai K berapa? Konstanta K. 9 kali 10 pangkat berapa? 9. 9, oke. Dikali Q-nya berapa tadi? Q-nya berapa? 200 ya? 200, Bang. Ya, 200. Kita tulis 200. Di sini H-nya berapa? 6,5. 6,5 km. Kalau di meterin tadi berapa? 6.500. Oke, kita tulis 6.500 ke bawah per D kuadrat. D-nya tadi berapa? 10.000. 10.000. Kuadratin. Jadi banyak tuh. Kuadratin. Nah, kita tinggal matematikain aja di sini. 2 kali 9, 18 kan ya. 18 kali 10 pangkat 9. Ini berapa nih? Berapa nih? 200 dikali 6.500. 1.300.000, Bang. 130.000. Nah, berapa nih yang benar? 1.300.000. 1.300.000. 1.300.000. Kalau kita tulis dalam penulisan 10 pangkat berapa? 1,3 kali 10 pangkat 6. 1,3 kali 10 pangkat. Pangkat berapa? 45. 5. Oke. 10.000 dikuadratin jadi berapa? Dalam bentuk 10 pangkat. 1 kali pangkat berapa? 10 pangkat berapa? 8 ya? 10 pangkat 8. Ya, 8. Nah, di sini kita hitung lagi. Berapa kok? Ini sih, bukan. Berarti sama dengan 18 dikali 1,3. Berapa tuh? 23,4, Bang. 23,4 Kali 10 pangkat 6.
kali 10 pangkat 6 dikurang sama ini per 1 kali 10 pangkat 8. Berapa nih jadinya? Udah dikurangin tuh Bang. Oh, udah. Oh, kirain saya belum. Oke. Jadi ini hasil akhirnya ya? Iya Bang. Sebentar. Oh. Kita cuman ini doang nih, pindah di sini doang. Nah, ini. Ini berapa nih kalau dihitung 200 dikali 6.500 dikali 2? Berarti yang tadi 1,3 kali 2,6. 2,6 ya? 2,6. Nah, kalau ini jadinya berapa nih? Jadi 23,4 46,8. 46,8 apa nih? Newton per kolom. Tapi kalau kalian mau tulis 8 nolnya ada 5 sama. Nomor 6 ada yang ditanyain? Ada yang ditanyain buat nomor 6?